Peringatan, konten ini mengandung kritikan. Jika kalian orang Kristen yang mudah tersinggung, kami sarankan untuk tidak menonton. Shalom, selamat datang kembali di dalam ruang penghakiman. Tidak ada jargon. Kali ini mulai serinya adalah saatnya menghakimi. Seri 2. Seri 2. Ini kedua kali. Memang beberapa sudah ada yang nanya, termasuk barusan rekan kita juga ya. Siapa? Salah satu pelayan di gereja besar di Solo ini, namanya Yohan. Dia salah satu artis ya. Saya satu artis Solo dia. Di gereja besar Di juga. gereja besar. Dulu sih, sekarang dia kayaknya nggak gereja. Wah, kenapa itu? Nah, kapan-kapan kita ajak dia aja. Oh iya. Kenapa nggak Kalau perlu sekarang nanti. Sekarang. Tapi muat nggak ya tempatnya ya? Dia masih kerja. Oh iya. Satu di situ. Oke. Nongkrong Han. Kerja. Ay. Kita mengangkat tema ini. Apa nih, Pastor hari ini? Apa ya tadi? Yesus Alkitab sama Yesus versus Yesus modern. Wah. Beberapa Kenapa itu? nanti kamu dikira menghina lewat software-nya atau wah Yesus kok ngezoom gitu. Kok aku tuh yang bikin siapa? Itu sebenarnya yang udah pernah gue tanyain itu. Apa? Backgroundnya kalau perjamuan terakhir itu kan malam terakhir ya, malam ya. Malam. Tapi kok backgroundnya kok terang ya? Ada gambar gunung, awan. Kadang ada mataharinya. Iya, kan ada mataharinya. Berarti itu salah. Kalau salah gitu sesat nggak sih? Sesat. Berarti yang harusnya dan yang sempat jadi perdebatan juga toh. Yang di sebelah Yesus itu katanya wah pacarnya, kan gitu kan. Itu difilmkan juga. Difilmkan juga. Orang gambar berangkat dari lukisan sesat dibikin film makin sesat. Mungkin sesat double. Sesat kuadrat. Itu kalau sesat itu masuk neraka, ini masuk neraka. Neraka. Intinya neraka. Iya kan? Korja neraka. Neraka. Oke, kita sebenarnya udah ada beberapa poin sih mau kita bahas. Cuman Kita ngumpulin bahan kemarin itu selama seminggu itu kan. Ngumpulin bahan, kita baca Alkitab itu semua kita perjanjian lama saya perjanjian baru ya sebenarnya. Dan kita dapatnya di Google. Ternyata kita baca Alkitab nggak nemu. Karena nggak ketemu, nyari-nyari gambar apa bahan-bahan juga nggak ada ya. Sekarang kan Tuhannya Google. Iya, Bukan Tuhan Yesus. melebihi Tuhan. Ini termasuk Tuhan modern juga ini ya. Termasuk. Mungkin Yesus modern tuh Google itu. Oh iya, bisa jadi ya. Oke, ada beberapa poin nih. Mungkin yang jadi kelanjutannya Kemarin ya? Tanpa sebenarnya nggak kemarin, beberapa Oh iya, ini podcast kita ya. Rentetan peristiwa ya kan. Terus jawabannya itu kemarin keluar semua ternyata. Apa iya? Oh, dan ternyata banyak yang suka tapi banyak lagi yang nggak suka. Dan oh iya, sebelumnya kita mendoakannya. Karena tamu kita minggu lalu Mas Daniel Sunu diizinkan Tuhan mendapat ya itulah hadiah. Ya. Semua akan ditambahkan itu. Semua akan ditambahkan kepadamu, ya. ditambah yang nggak enak dulu. Nah, termasuk yang nggak enak-enak. Jadi bukan yang enak-enak aja yang ditambahkannya. Namanya semua Mengalami musibah ya. Hari ini tadi nabrak orang lah. Kemarin. Hari ini. Maksudnya? Jadi kita sharing itu, kita ngobrol malam. itu besoknya pagi. Siang. Pagi ya. Oh iya. Ya udah. Ya, pokoknya itulah. Nabrak orangnya terus patah tulang. Bukan patah hati ya. Bukan, patah tulang dibawa ke rumah sakit. Dari Gunung Kidul sana ke Solo ya. Ya. Terus hari ini tadi sudah masuk Penyidikan. Kita doakan sama-sama. Semoga semuanya berjalan baik, hasilnya baik, damai semua. Dan apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Semangat Mas Daniel Sunu. Semangat. Ya kita mau ngucapin itu aja ya, udah ya. Enggak ya, wah kita ada durasi berapa menit ya hari ini ya? Hari ini Bu produser 15 menit selesai dong kita. Kita persiapan aja udah selesai ya. Nah, Oke, kita ngangkat ini Jun? Sebenarnya ngangkat ini juga nggak tahu juga ya. Tahu aslinya bukan ini, balik lagi sebenarnya kita berangkat setiap kita ngambil tema itu akhirnya yang diputusin beda.
Nanti kalau bilang wah dapat dari Tuhan nggak kesannya gimana? Tertarik aja Ini, sih. Iya. Ngobrol-ngobrol terus kita tertarik. Kok ini kok asik toh. Akhirnya lahirlah tema itu yang ternyata memang pernah dibahas ya. Pernah. Tapi Beberapa pernah dibahas. bahkan tapi itu udah bertahun-tahun yang lalu sampai akhirnya kita kayaknya perlu mengingatkan kembali gitu ya. Ya. Bukan kami yang bahas. Jadi jangan salahkan kami ya. Kami Jadi- cuma ngulang lagi. Kalau sebenarnya kan agak enggak ini sih. Kalau judulnya itu kalau buat aku, padahal yang bikin aku John. Iya. Kalau buat aku agak enggak cocok sih, karena kita kan sudah ini zamannya itu udah bukan modern lagi. Kita udah masuk ke postmodern. Ya. Jadi bukan, kalau postmodern Jason. Itu postmodern. Jadi postmodern. Kalau dulu ya yang pernah aku baca, pernah aku pelajari itu, pertama itu kan zaman pra-modern, zaman modern, zaman postmodern. Kalau pra-modern itu semua dikendalikan oleh manusia. Jadi manusia itu semuanya mengerjakan semua kayak tani, itu manusia manual. Terus kalau modern itu semua dikendalikan mesin. Jadi kita kemana-mana naik kendaraan, itu modern, ada pabrik banyak. Nah kita masuk ini ke zaman postmodern. Dimana kalau dulu itu di zaman pra-modern itu dunia itu seakan luas. Kita mau kemana-mana itu kayak jauh gitu. Terus modern itu semakin sempit. Sekarang semakin sempit lagi. Kita buka laptop kita bisa lihat dunia. Kita masuk di situ sekarang. Nah sebenarnya kalau yang mau kita angkat di sini adalah tantangannya ini loh. Tantangan di zaman sekarang ini karena secara nggak sadar Yesusnya yang dulu sama sekarang ini udah bergeser ya Juni. Udah hilang. Udah hilang, Bahkan malah. hilang. Malah hilang ya? Lebih hilang. Jadi miris ya. Miris. Bahkan kalau kita ngomong Yesus, siapa Yesus? Bahkan anak-anak orang-orang udah banyak nggak kenalnya. Sekarang banyak juga orang namanya Yesus. Yesus. Apalagi beberapa pemain bola namanya sama Yesus juga ya. Yesus. Yesus siapa? Yesus yang mana ya? Itu kan jadi pertanyaan juga. Oh ya pemain bola itu ada Yesus yang mana nih? Malah populeran pemain bola gitu. Oh ya semangat Mas Daniel Suno. Ya, Tenang, semua sudah dalam kendali Tuhan. semangat Mas. Yang terjadi Ya dalam kendali itu. dijalani. Jalan. Yang penting pesan kita ya minta kekuatan Tuhan, Yes. minta penyertaan Tuhan. Kadang orang-orang lupa merasa dirinya itu mampu, ya, sanggup ngapa-ngapain sendiri. Apalagi kalau lagi seneng apa ya kan, wah lupa mengenai minta penyertaan Tuhan ya. Kayak pas kamu kemarin ke Iya, gereja itu ya. iya ke gereja saya kudus itu kan. Itu kan nggak doa dulu. Apa doa dulu tak tanya? Kalau berangkatnya doa, Di sana pas nyampe senang ya. Saya di sini makanya heran. Makanya saya justru makin menarik lagi. Sepertinya akan menyangkut yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita mulai saja Pastor Eko nih. Ya. kita buka bahannya ya. Saya nyontek. Nggak Ada apa-apa. beberapa poin sih, sebenarnya banyak. Banyak. Ada beberapa masukan keluaran gitu. Jadi tapi masukan keluaran. nggak cuma masukan tapi ada keluaran juga kan. Jadi Cuman- kalau sadar nggak sadar itu kita khususnya di pengajaran di sini. Pengajaran itu Yesus itu sudah digeser. Bahkan apa yang diajarkan Yesus sudah hilang. Kita meneruskan dari yang kemarin ajaran murni yang disebut Mas Daniel Sunu itu ajaran murni itu sekarang jarang kita temukan. Makanya kemarin saya tanya, ada contoh gerejanya enggak yang masih ngajarkan itu? Mau tak ke sana gitu. Nah, enggak dijawab. Karena memang Susah. arti nggak ada. Kan gitu kan berarti nggak ada. Karena susah ya. Jadi kita akan angkat beberapa poin sih di sini. Kita mau membandingkan, Mungkin akan cepat ya. akan cepat. Nggak Kita lama. akan membandingkan Yesus yang di Alkitab sama Yesus yang mungkin kita dengar di dalam pengajaran baik itu di gereja ataupun di luar gereja gitu. Bukan di luar gereja, postmodern di internet, ya, Di sosmed, internet. ya. Sosmed bicara sama Sosmed. juga. Kita mau masuk ke poin yang pertama nih. Ya nanti ada ayat-ayatnya. Di sini ada Alkitab nggak, John? Kita pakai baca Alkitab nggak ya? Kau boleh angkat ayat. Tolong dong Alkitab dong. Jadi nanti kita diturunkan Alkitab. Ya iya. Bentar lagi. Kita nunggu dulu. Kayak Mbak Rara gini. Bayar Rara. Kita akan diturunkan Injil. Kita mendapatkan kitab. Kitab yang turun dari kameramen nanti. Ini ya, kita baca ya. Ya, Yang poin pertama ya. poin pertama.
Poin pertama itu aku sama John tuh nulis gini. Yesus di Alkitab. Yesus di Alkitab. Maaf Bu, yang Alkitab suci aja kayaknya ya. Hah? Ini enggak suci toh? Oh iya. Alkitab suci itu adalah Ini enggak suci. Alkitab di Enggak, pertanyaan kok ini enggak suci, John. ini kotor. Enggak pernah dibaca. Katanya kalau kotor itu nggak suci kan. Kalau Katanya- kotor itu berdosa. Katanya kalau kotor itu belajar. Oh iya, benar. Jadi kalau ini kotor berarti kita. Baik lagi. Kita mulai yang pertama. Yang pertama, Yesus Alkitab itu mengasihi kita untuk berbicara tentang kebenaran. Di dalam kitab apa ya? Itu kitabnya Yohanes 4 Oke. ayat 1 sampai Cepat kan? 38. Karena Alkitab ini ada tandanya. Jadi tandanya. saya mencarinya cepat. Yohanes 4 Ayat 1 sampai 38 itu dibaca semua enggak? banyak panjang ternyata. Kayaknya Ini aja pernah baca belum? kebetulan sudah. Ya, sudah. Bagus diceritani aku belum. Jadi gini, ini kan di kisah ini ya, yang saya ingat saya ya. Ini salah. Kalau nggak salah ya, biar Iya. ini Apa kalau disobek dibakar diminum? kalau nggak salah ini ngangkat tentang perempuan Samaria itu loh. Oh iya. Iya, lah. Padahal aku kurang ngerti. Oh, iya. Oh, yang Yesus ketemu perempuan Samaria minta minum itu ya Yesus ya? Iya apa enggak? Iya. Iya, benar. Sepertinya benar. Bener. Iya. Sudah cocok jadi gembala. Kebetulan tadi udah baca sih. Urek Sengaja baca perikopnya aja. Nah. Kan udah kebuka tadi. Jadi di situ Yesus apa? Kelihatan pinter ya, kelihatan pinter ya. Yesus mengajarkan apa? Kalau yang kita catat ini kan Yesus mengajarkan berbicara dengan kebenaran, mengasihi dan berbicara untuk kebenaran. Dan Yesus yang ini kita langsung masuk yang ke ini enggak? Langsung modern yang kita angkatnya. Jadi Yesus yang tidak alkitabiah aja ya. Kalau aku lebih sukanya Yesus yang tidak alkitabiah. Itu di sini mengurangi perkataan supaya tidak menyinggung, menghindari konflik. Ya, jadi mungkin nanti kita gantian ya Pastor ya. Apanya? Saya sok-sok menjawab aja ya. Weh, Jadi kalau kita bicara Yesus Alkitab yang sebenarnya banyak ayat-ayatnya ya. banyak sampel aja. Mungkin nih, karena kita bicara perempuan yang Samaria ini kan tahu kisahnya, kalian udah tahu lah. Makanya jangan baca renungan atau dengerin renungan, dengerin 2 menit, dengan 3 1 menit, baca Alkitab. Jadi nanti imannya jangan iman kepada pewartanya Pewarta. firman, Jangan- jangan berdasarkan tafsiran atau katanya, Ya. tapi berdasarkan ini, ya. Alkitab. Bukan berdasarkan renungan atau Kalau khotbah orang- 1 menit. Kalau orang Jawa tuh ngomong berdasarkan jarine, Oh ya. Jadi benar-benar ada dasar. ada dasar. Jadi mengenai kisah orang Samaria ini kan memang jadi polemik sampai kepada murid-murid juga. Ya lupa-lupa inget sih saya. Sampai murid-murid kan heran. Kok Yesus kok sama perempuan Samaria gitu? Yang notabene Orang Yahudi itu anti lah. Anti Samaria. Dianggap gimana ya? Sebelah mata lah, gampangnya gitulah. Kalau Biar- di agama itu orang Samaria dianggap sesat gitu. Ya, oke lah, boleh Karena dikata sampai sesat. Bikin sekte sendiri gitu. Tapi kok kenapa justru Kristus sendiri malah ngobrol. Ya berangkat dari kasih itu jadi Kasih. kemarin Handoko bilang sebenarnya bukan Handoko sih ya, semua ya sama Tuhan tuh kesimpulannya satunya adalah kasih. Tapi sedangkan yang modern apa modern? Modern itu mengurangi perkataan supaya tidak menyinggung. Ya kan banyak nih hari-hari ini kalau kita berdasarkan kan nggak enak ya kan. Gak enak. Perkewo, berangkat dari perkewo. Kewo. Pada akhirnya hal-hal yang dari beberapa pengajaran yang nggak pas itu kita biarkan Ya. berdasarkan kalau boleh saya pinjam kata dari Mas Arief adalah menghargai. Iya kan? Kan nggak enak karena menghargai Kita ya, menghargai. biar nggak tersinggung gitu kan, biar nggak tersinggung. Menghargai. Tapi ya itulah gitu kan, kalau kita mau bicara kebenaran sampai akhirnya salah satunya yang sering dibahas termasuk ya si Handoko ingatkan adalah takut jemaatnya hilang. Kalau seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala yang menyampaikan soal kebenaran, padahal misal nih kan kalau banyak nih gereja sponsor yang notabene dijadikan sponsor adalah orang-orang kaya, notabene duitnya dari mana? Ya. Udah tahu misal itu salah, dari misal itu dari hasil korupsi atau kerjanya yang nggak benar,
berdakwah ini kalau saya khotbahnya menyinggung nanti hilang duit saya. Kamu toh kok duitnya juga bisa didoakan katanya. Iya, jadi kudus ya. Ditahirkan mungkin. Mungkin kurang lebih kayak gitu gimana saya Kak? Karena dari Mas Reka ya. John Bojo pastor John. Oh iya, ngeyel pendeta. Oh iya. Pastor itu kayak barat gitu. Kita kan Indonesia, pakainya pendeta. Ini kayak mayoritas orang Kristen kan. Alkitabnya dibaca. Jadi kalau yang aku lihat ya dari Yesus sama perempuan Samaria ini ya. Jadi ketika Yesus menemui perempuan Samaria, Yesus tahu sebenarnya itu akan jadi kalau salah lah, polemik, batu sandungan untuk orang-orang, apalagi pengikut-pengikutnya gitu loh. Karena ya tahu sendiri kalau dia dalam agama Yahudi itu Samaria itu kayak sempalan gitu. Mereka buat kepercayaan sendiri sampai kitabnya pun sebenarnya sama, cuma sebagian aja yang dipercaya orang Samaria. Yesus di situ berbicara tentang kebenaran. Perempuan Samaria itu ngomong, aku itu menyembah di atas bukit gitu. Memang agama Samaria itu nyembahnya di atas bukit, bait sucinya itu di atas bukit memang itu. Tapi kamu bilang sama Yesus, tapi kamu bilang kalau menyembah itu di Yerusalem. Yesus ngomong, ada saatnya nanti semua itu enggak kepake, baik di bukit atau di Yerusalem, karena kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran gitu. Jadi Allah itu roh, kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Di situ Yesus sebenarnya kalau kita ngelihat secara secara tradisi, Yesus dobrak pola pikir, jebol pola pikir. Karena ya kita tahu sendiri kalau orang Yahudi mau nyembah itu ya harus di bait suci, orang Samaria mau nyembah ya di sinagog. Apa sinagog? Kalau orang Samaria nyembah ya di atas bukit itu, bait sucinya di atas bukit. Tapi Yesus nggak ngomongnya, walaupun itu nggak sesuai dengan tradisi ya, dia ngomong kayak kamu nyembah dalam roh gitu. Berbeda dengan sekarang, ada orang ngajar salah gitu terus nggak apa-apa lah kalau yang diomongin tadi tak hargai, itu juga dari Tuhan katanya. Belum tentu, tunggu dulu, dari Tuhan apa bukan, yang kita juga harus Tuhan modern mungkin ya, Tuhan modern gitu loh. Jadi untuk tidak menghindari konflik, kita nggak ngomong kebenaran kayak itu tadi yang kemarin kita ngomong ya Jen ya, dimana kamu berada nama Yesus harus keluar, disampaikan karena secara tidak sadar kadang kita pakai nggak enakan ngomong nama Yesus sih sebenarnya nggak angel ya Jen ya, kayak yang John bilang itu kita ngomong puji Tuhan itu kan udah menunjukkan identitas kita sebenarnya. Tapi sekarang kan enggak, kita malah pakai istilah-istilah dari luar gitu, di luar Kristenan kita pakai gitu. Jadi untuk tidak menghindari konflik, mungkin karena kita sendiri menjaga. Kita sendiri juga saya juga pernah mungkin gitu ya, bukan mungkin sih, memang saya sering kadang-kadang menghargai itu tadi ya, kita berangkat berdasarkan toleransi biar oke. Kurang lebih seperti itu poin pertama. Kita akan cepet aja kayak pembicara sekarang, kalau waktunya mepet itu kami akan menerangkan dengan cepat. Iya. Kayak pembicara sekarang itu. Padahal nggak bisa cepet ya. Nggak bisa cepet kalau mau ngomong. Karena ada beberapa poin. Ternyata setelah kita rangkum juga masih banyak. Ada prinsip 12 itu ya. 12 kayak murid ya, 12 ya. 12 loh batu atau prinsip 12. Atau Terus pilar. 12 pilar. Terus yang kedua nih, Yesus Alkitab mengarahkan kita ke harta kekal di surga. Yesus yang tidak Alkitab menjanjikan kita harta dan kekayaan duniawi. Kita sudah meneruskan. Ya, sering ya kita di podcast bicara teologi kemakmuran. Kalau dari beberapa terdakwa kemarin sudah menyampaikan, bahkan nyinggung, mereka tanpa sadar dan sadar ya, mereka menyinggung soal perihal itu karena kalau yang kita ambil di poin di ayat apa ya? Ini Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ini dikit Jon. Cuma 3 ayat Jon. Matius 6 19 sampai 21. Jadi ini tentang hal mengumpulkan harta ya.
Karena ini kalau saya ingat saya lagi, ini kok kamu nggak ngasih tahu ternyata ada ayat-ayatnya. Jadi ini saya nanti selengkapnya nanti ada Pastor Eko yang jelasin. Jadi saya lu baca. berdasarkan seingat saya, kalau dari perikop yang saya baca ini perihal mengumpulkan harta, bicara kalau di harta itu tidak ada ngengat, kayak itu kalau nggak salah. Nggak tahu. Kurang lebih itu. Cuman itu ya bukan ya. ya dari ibu orang teologi yang benar ya, hal mengumpulkan harta mengenai itu ya. Matius 6 itu ya, itu ya. Ya, kurang lebih itu. Jadi kalau sebenarnya banyak berapa kali kalau di Alkitab bilang, Injil bilang kan, pikirkanlah perkara yang di atas. Oh iya benar. Kalau kita bicara harta, kita ngejar memang yang jadi bukan keresahan, hal yang menyedihkan. Selalu yang jadi poin penting adalah untuk Yesus modern ini ya. Yesus modern. Oh, kamu pasti kaya ikut Yesus. Oh, kamu harus seperti bahkan Handoko sendiri. Bahkan tidak hanya Handoko, beberapa teman kita sampai akhirnya di titik pertobatan malah Tuhan habisin. Ya, bukan Tuhan yang habisin jahat dalam konteks yang negatif enggak. Kayak Ayub lah. Ya, seperti halnya banyak kisah berapa tokoh-tokoh yang di Alkitab juga pada akhirnya hal-hal berarti Tuhan mau kembali memurnikan seperti bejana. Ya, oke, menarik. Ayo lagu. Kita dinyanyi. Kan bejana. Jadi memang tragis untuk para pewarta firman saat ini adalah fokusnya hanya harta. Apalagi pernah Eko sampaikan, apalagi terus mulai pengajaran dunia masuk ke gereja mengenai keuangan. Ya, orang-orang keuangan banyak nih kan. Malas tenan. Kok kayak motivator. Seorang motivator, akuntan, konsultan keuangan. Buat saya sih, ya kembali lagi, mungkin menurut saya jadi keinget mengenai Yohanes 6. Orang-orang para murid yang banyak itu kan awalnya ya cuma ikut-ikutan, ikut-ikutan. Karena mendengar, Yesus melakukan mujizat. Penasaran gini. Cuman kalau hanya sekali awal ikut-ikutan tapi tidak ada dasar kebenaran, terus pengajaran yang murni ini jadi bahaya. Yang terjadi kalau tidak kaya malah makin miskin. Kan yang terjadi malah pada pergi. Banyak murid-murid Kristus ini. Mungkin gini John, kalau aku sendiri sebenarnya ada satu kalimat yang sangat populer di kalangan Kristen yang sangat berbahaya. Apa? Diberkati untuk memberkati. Blessing to bless. Itu kalau buat aku sangat berbahaya. Kenapa? Karena prioritasnya kita dulu. Diberkati dulu baru memberkati. Kalau buat aku gini loh. Kamu harus memberkati walaupun tidak diberkati. Itu. Kena kutuk tadi. Berdosa. Kok nggak diberkati? Nggak diberkati. Kamu berdosa. Kamu punya salah apa nanti yang terjadi itu? Ya maaf ya, mungkin banyak pengajar, mungkin banyak pendeta yang ngomong kita harus diberkati untuk memberkati. Cuma kalau buat saya itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita harus nunggu berkat dulu. Kalau kita nggak punya berkat, kita nggak bisa memberkati. Dan berkatnya selalu berupa uang. Iya. Mau diakui atau tidak? Selalu larinya ke uang. Larinya ke situ. Makanya kita cuma mengingatkan yang para pewarta yang masih membahas uang. Sebenarnya daripada lupa ya saya tadi di perjalanan dari Wonogiri atau keinget kan saya habis berkunjung di salah satu gereja ya kan. Perintisan juga, perjuangan juga gembalanya tadi kasihan nggak punya, memang cari ya berjuang namanya mitis juga udah ada tempat. Jadi malah kan ada beberapa itu dulu bekas gereja, tapi sudah ada karena ada satu masalah ganti sinode gereja lah. Sekarang yang didudukin sekarang ini ada beberapa di dinding itu ada tulisan-tulisan. Yeah. Saya menarik, malah saya jadi keinget kan banyak gereja selalu punya tema. Iya. Malah saya kok balik lagi selalu buat saya itu hal yang menyedihkan. Menyedihkan gini, kenapa gereja selalu ada tema, kan ada tema mingguan, ya ada tema bulanan bahkan tahunan, ya gitu toh. Dan tema tahun ini kita punya tema ini,
kita tahun ini punya tema ini. Dan tiap tahunnya yang disampaikan sama, cuma ganti tema toh. Dan kenapa kalau malah saya diingatkan, loh kan saya di jalan mikir sambil, loh emang salah ya? Kan disuruh ngobrol lah, sok-sokan lah, sok-sok kayak yang lain tuh. Connect ya. Saya cuman mikir, kenapa harus pakai tema-tema yang selalu berubah-ubah ya? Karena saya diingatkan gini, kan nggak salah toh, iya toh punya tema. Kita punya hidup pun punya tujuan ya. capaian-capaian yang dicapai. Punya target nih, kita punya ini, berarti kita harus ini. Punya visi pasti ada misi kan gitu kan. Ternyata saya dapat jawaban pas sambil jalan, kan berdua naik motor tadi kan sama mantan pacar ya, yang sekarang jadi istri dan sudah mengandung gitu. Oh iya. Kamu saya nakal loh. tahu saya terus diingatkan. Sebenarnya harusnya yaitu nggak mengharuskan buat yang gimana, terserah mau kalau ada yang orang-orang gereja yang mendengarkan ya yang kamu dapat harus cuman disuruh mengingatkan seperti ini saya. Semua sudah punya satu tema dan itu satu tema yang tidak akan pernah hilang. Perihal apa? Amanat agung lagi. Saya cuma diingat dan suruh mengingatkan itu. Jadi saya cuma mengingatkan itu. Oh saya merinding. Kaget saya kaget. Diingatkan itu saya kaget. Saya langsung kan tadi sempat saya kan nggak salah toh kan gitu. Kan nggak salah toh. Ya pasti kan punya program gereja gini. Saya diingetin lagi saat mau biasalah tawar-tawaran lah. Abraham ya. Kayak Abraham lah tawar-tawaran. Ternyata tidak ada tawar-tawaran di situ. Iya. Perihal tema, bahkan kalau bicara gereja fisik, itu tema hidup, bahkan hidup secara tema rohani pun kita harus tema itu nggak akan hilang. Terus saya bilang, perihal tadi kan, gereja gini-gini, langsung saya diingetin lagi mengenai gereja mula-mula lagi. Gereja sekarang yang terjadi sudah bukan seperti halnya yang lingkup kan gereja pertama. Kalau pernah awal-awal Mas Yosef sampaikan awal-awal gereja mula Bang Heru yang apa itu mengenai gereja mula-mula kan sempat disinggung hilang generasi tanpa masa depan itu kan itu kan awalnya kan dari keluarga. Tetangga, teman yang notabene kan setara kedudukan tanda kutip yang saya diingatkan itu. Tapi yang terjadi sekarang kan tadi saya bicara kan gereja punya program ini pandang biar untuk kemajuan gereja gini. Terus saya ditegur sebenarnya. Saya ditegur soal itu. Diingatkan gereja sekarang yang terjadi bukan seperti gereja yang harusnya kalau bicara oikumene, persekutuan, keintiman itulah yang terjadi. Nah ini sudah ada strata kasta yang terjadi. Udah ada organisasi diatur, yang bagian ini keuangan megang sendiri ini. Terus saya nego lagi saya kan tidak salah teman. Sedangkan Kristus punya murid yang ada yang bagian keuangan, ada yang ngatur ini. Tapi kan yang terjadi masalah di situ. Itu pun masalah. Makanya berapa kali Tuhan ingatkan kan, bahkan yang berapa kali disinggung, Tuhan siapa yang lebih besar? Kan itu terjadi di gereja sekarang. Pingin terlihat kegembalanya, wah aku lebih rajin, pelayanan. Biar jadi ring 1, ring 2, atau lagi yang paling dekat gembala, apalagi bakal calon jadi penerus gembala. Sudah rusak esensi gerejanya itu. Makanya kalau melanjutkan yang ini tadi saya cuman daripada keburu saya kelupaan. Mending saya ingatkan kalau semuanya sama. Jadi tidak ada mau kamu pendeta, mau pelayan ini dengan jemaat itu tuh kedudukannya sama. Doanya juga sama kuasanya. Kuasanya sama. Jadi percaya atau enggak? Kalau yang masih mau tema-temanya monggo silahkan. Tapi saya cuman untuk mengingatkan aja. Tidak perlu tema yang penting lagi terus kalau tidak ada tema terus gimana? Temanya kan sudah ada amanat agung itu yang
perlu disampaikan adalah mengenai ajaran yang sehat itu. Makanya tadi dicantumin itu. Biar tidak hanya dengar-dengar dongeng, hanya lucu-lucuan, terus untuk pembenaran, terus hanya perihal untuk bahas berkat, keuangan, manajemen ini itu. Karena pada dasarnya kalau kita bicara harta di sorga, yang di dunia itu nggak berlaku apa-apa, dan sementara Ditinggal. hilang. Di surga katanya ada rumah. Bahkan saya cuma ngingetin gini, nggak perlu lu bahas di gereja, nggak perlu lu bahas. Cuma terus saya keinget lagi kan kalau bicara dari kemarin kan ada kapasitas jemaat yang memang butuh ini itu kan. Loh, mereka kan udah tahu tanpa di gereja ngajarin, di luar udah ngajarin. Bahkan mereka pun sudah tahu mengenai itu. Nggak usah dikasih tahu soal persembahan. Pasti ngasih ke orang gereja tahu kok, bakal ngasih persembahan kok. Tidak perlu harus ditekankan terus-menerus, apalagi sampai diancam-ancam mengenai ulang pelahap dan segala. Dan sampai saya diingetin ini inget lagi saya. Ini gini John, apa ini kita baca semua dulu terus iya, kita aja. Biar lebih enak gitu ya. Iya, daripada saya bukan takut malah nanti dia dibahas aja ya. Karena nanti apa yang kita obrolkan semuanya di sini daripada satu-satu. Nanti ada editor kami yang akan ngasih beberapa poin di awal ya. Oke, silakan Mas. Iya, dibaca dulu aja lah. Dibaca dulu aja ya. Saya ulangi lagi ya, yang pertama ya. Yesus Alkitab mengasihi kita untuk berbicara dengan kebenaran yang tidak Alkitab, mengurangi perkataan supaya tidak menyinggung. Terus yang kedua, Yesus Alkitab mengarahkan kita ke harta yang kekal di surga. Yesus yang tidak Alkitab menjanjikan kita harta dan kekayaan duniawi. Yang ketiga, Yesus Alkitab memperingati akan dosa, penghakiman, dan neraka. Yang tidak Alkitab mengirim semua ke surga, tidak tega mengirim ke neraka. Terus yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yesus Alkitab memerintahkan bertobat akan dosa. Yang tidak Alkitab mengabaikan pertobatan akan dosa. Yang kelima, Yesus Alkitab memberikan keselamatan, pengharapan, kedamaian, dan sukacita. Terus yang tidak Alkitab memberikanmu kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Terus yang keenam, Yesus Alkitab dibenci dan dipandang rendah oleh dunia. Yang tidak Alkitab dicintai dan diterima oleh dunia. Yang ketujuh, Yesus Alkitab mempersiapkan penganiayaan karena namanya. Yang tidak Alkitab menjanjikan kehidupan terbaik dan nyaman sekarang. Yang kedelapan, Yesus Alkitab memisahkan antara keluarga jika diperlukan. Terus yang tidak Alkitab memprioritaskan persatuan dan toleransi di atas segalanya. Yang kesembilan, Yesus Alkitab mengagungkan kehendak Bapa di surga. Yang tidak Alkitab melayani kehendak dan keinginanmu di atas kehendak Tuhan. Terus yang ke-10, Yesus Alkitab memperingatkan tanda dan mukjizat palsu, memuliakan Tuhan. Yang tidak Alkitab memuliakan tanda-tanda dan mukjizat di atas firman Tuhan. Yang ke-11, ingin emosi, pengalaman, dan opini menjadi sesuai dengan ajaran yang benar. Yang tidak Alkitab mementingkan emosi, perasaan, pengalaman, dan opini di atas ajaran yang benar. Terus yang ke-12, yang terakhir, Yesus Alkitab memerintahkan untuk menyangkal diri, memberikan hidupmu untuk Tuhan. Yang tidak Alkitab mendorongmu untuk mencintai dirimu dahulu, memuaskan segala keinginan dagingmu. Secara nggak sadar, yang tidak Alkitab lebih banyak kita dengar dalam gereja. Mau diakui atau tidak? Nanti beberapa ayatnya kali ya, nanti ada di sini ayat. Nanti ada editor kami ya, ada yang luar biasa ya kan. Ayatnya aja, cuma isinya nanti baca sendiri. Menarik John, kalau yang soal tema itu tadi, kan tadi sempat disinggung John soal tema ya. Memang apa ya, kalau aku melihat gini, sekarang pengajaran itu terjebak di tema. Kenapa? Tema sudah ditentukan dulu, terus pengajarnya itu nyari-nyari satu ayat, beda-beda dari ayat kitab-kitab yang berbeda itu dikumpulin untuk mendukung argumennya.
Kalau kita lihat, kalau aku ngelihat gini loh, itu kalau di dalam apa ya, sekolah teologi mungkin ya, aku nggak sekolah teologi, cuma aku juga sedikit banyak tahu. Itu ada yang namanya eisegesis sama eksegesis, eksegesa sama eksegesa. Kalau eksegesa itu mengeluarkan ayat itu untuk diartikan seturut dengan pikiran kita, jadi seturut dengan temanya itu. Nggak peduli itu lepas dari konteksnya, yang penting mendukung temanya. Itu adalah cara yang salah. Kalau yang benar apa? Eksegesis, eksegesa. Kalau eksegesa itu kita baca, kita tunduk dengan apa yang kita baca. Itu nggak sesuai tema, ya itu yang harus kita terima. Kalau yang terjadi sekarang enggak, temanya ada dulu, nyari ayatnya dicomot ayat satu, pendukung. ayat pendukung temanya itu nggak peduli lepas dari konteks yang ada tertulis di Alkitab apa enggak, yang penting itu mendukung tema. Gitu. Jadi yang terjebak sekarang, yang kasihan sekarang kayak yang kemarin aku bilang, yang kasihan sekarang apa? Jemaatnya. Mereka nggak mendapatkan pengajaran yang sehat aja. Mereka jadi bingung nih. Sekarang ditanya aja lah, tanya aja. Apa bedanya Yesus orangnya Kristen sama Yesusnya Mormon sama Yesusnya Saksi Yehova? Berapa banyak orang Kristen yang bisa jawab? Padahal itu juga sangat penting Dan menjadi penting karena banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Nah sekarang pengajar itu kemana aja? Kasihan jemaatku loh. Gitu. Kalau aku gitu sih. Jadi jangan terlalu banyak ngomongin yang kelihatan lah. Kan sudah yang kamu bilang tadi, temanya itu sudah jelas, amanat agung. Itu satu-satunya perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Sudah itu dok. Pengajaran soal karakter, pengajaran soal bagaimana kamu mengelola hidup, itu diajari Roh Kudus kalau kamu menerima. Dapat tuntunannya. Tuntunan Roh Kudus. Saya kayak jadi moderator saja, kayak cocok ya. Kayak yang kemarin kita ngomongin soal buah itu. Kan kita kadang gini, orang dianggap berbuah itu kalau dia berubah. Dulu marah-marah, terus jadi penyabar itu. Dan jadi disenengin. Disenengin, terus itu namanya berbuah. Padahal ya belum tentu. Kadang orang temperamen itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang lain juga. Berarti saya dipakai orang Tuhan untuk mengingatkan orang lain. Kayak kemarin Saya kapan? temperamen kali saya ya. Beberapa hari lalu kan aku baca nih agenda heresis yang ditulis sama Irenaeus. Aku baca di online di buku online itu. Aku tertarik dengan satu pernyataan Yohanes, murid Yesus. Itu ngomong, jadi Yohanes itu dia itu ada satu bidat namanya Serintus. Itu mengajarkan bahwa Yesus itu manusia biasa. Yesus itu adalah hasil hubungan Maria dengan Yusuf secara wajar. Dan Yesus itu baru diangkat menjadi Tuhan itu setelah dibaptis. Itu baru dianggap menjadi Kristus itu. Aku baca, kalau dibilang Yohanes itu adalah orang yang sangat lembut, penyabar, enggak. Yohanes sama Yakobus itu disebut anak guntur. Tahu sendiri guntur kayak apa? Yesus loh yang ngomong. Mereka tuh anak-anak guntur. Dan terbukti Yohanes melawan Serintus. Jadi ceritanya Serintus itu ada di pemandian umum, di dalam itu banyak orang-orang Kristen. Yohanes itu mau masuk melihat Serintus di dalam, dia langsung teriak, "Anak-anakku keluar semuanya, di dalam itu ada penyesat." Aku takut kalau seumpama tempat ini rubuh karena tidak bisa menahan kesesatan Serintus. Itu keras banget loh. Kalau orang itu terjadi di sekarang, ngomongin Yohanes itu tidak Kristen. Dia tidak mencerminkan sikap Kristus. Karena memang Yohanes sendiri kalau di backgroundnya dia dari beberapa yang tertulis aja ya. Nanti kalau kita bahas yang nggak tertulis nanti dikira sesat. Ya. Jadi yang tertulis aja bahkan sempat berapa kali debat. Ya. Bahkan sama muridnya Kristus sendiri pun Debat. dia berani debat. Bahkan berani mencoba mau menentang kan. Bener nggak dia sih ini? Untuk memastikan kalau dari kejadian yang dialamin Yohanes sendiri untuk membaptis, untuk membuka jalan lah. Sampai kan ketemu orang-orang ahli Taurat, Farisi, Saduki juga kan. Dan dia pun ngelawan dan ngomong, ngatain, boleh dikatakan ngatain ya. Kayak kita ngatain
Ya, ngata-ngatain orang, Ngata-ngatain ngomongin orang. Banyak tinak banget kok ngata-ngatain orang itu. Saya ya dosa kali ya saya mau ngomong ini. Gini loh, kadang kan kita di orang-orang pewarta itu mau nggak boleh ngomongin orang gini-gini. Padahal kamu Firman ini suka ngomongin orang. Lah yang kamu ngomong Daud, Abraham, itu kan orang. Mereka ya orang. Ini kan orang ya. Makanya tapi dari rangkuman tadi memang sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak. Kita nggak mau bukan nggak mau ya. Kita hanya beberapa poin. Selebihnya karena waktu kita terbatas. Siapa tahu ntar lagi kiamat loh. Hari ini cepat tuh. Oh iya ya, siapa tahu kiamat ini. Jadi memang banyak sih kalau kita mau bedah. Kita dari berangkat mengenai tema dan apalagi yang lagi rame, bahkan beberapa memang ada ya. Mau ini bahas ini, disuruh bahas ini, bahas itu, yang lagi. Yang penting kita mau ngingatin para pewarta lah. Kalau si Yandoko komen bilang, ini saatnya kita harus kritis. Anda kalau kan, kritis. Sebenarnya bukan kritis keras ya. Seperti halnya para pengikut Kristus pun pada akhirnya mereka keras, tapi hatinya lembut. Hatinya lembut. Yang penting untuk para pewarta, sampaikanlah Yesus yang benar-benar ada di Alkitab. Kalau perihal oke lah, sesekali kalau mau ngajar mengenai pengajaran dunia. Tapi terlebih dari itu persentasian kemarin sempat disinggung persentase firmannya itu lebih banyak mengajarkan dunia atau firmannya atau Yesusnya yang di ini. Kalau bisa ya 99,99 ini 100% lah. Yesusnya ya. Yang penting tujuannya ke sana aja. Sana semua. Karena banyak juga ya, apalagi yang lagi rame-rame juga ini. Balik lagi semakin mau membahas, sebenarnya kita mau ninggalin ya. Rencananya kan gitu ya. Kita mau nggak? Ini selesai kita akan bahas lagi mengenai ini, cari tema yang lain. Ternyata ya enggak. Dan terjadi ada lagi baru masalah yang apalagi hamba Tuhan ini lagi bermasalah juga yang memang yang mengingatkan beberapa mau kita bahas juga kopi tapi yes. Itu iya lah yang sampai yang penting koreksi hati yang selama ini ajaran seperti apa yang kalian ajarkan lah gitu. Jadi memang kalau kita ya khususnya pengajar ya puji Tuhannya kami belum jadi pengajar. Jadi kami bisa ngerasani pengajar. Kalau pengajar harapan kami ya beritakan Yesus lah. Karena apa? Kasihan jemaatnya. Kalau kamu ngajarin soal keuangan, soal apalah cara kamu kerja yang bagus ini. Oke lah, Alkitab itu ngajarin semua dari sebelum motivator itu ngajarin, ya. Cuma pertanyaanku tetap satu. Bedanya motivator sama Alkitab itu apa? Kalau kamu cuma ngajarin itu, motivator juga ngajarin. Pertanyaannya, bedanya yang diajarkan motivator itu sama yang diajarkan Alkitab sebelum motivator itu ngomong apa? Jawabannya pasti bedanya adalah Yesus. Ada Yesus di dalam Alkitab itu. Dan kalau bicara mengenai pengajaran yang diingatkan lagi, ternyata memang ada poin-poin itu. Saya belum baca kayak gitu. Jadi kebetulan ternyata memang diingat, memang ada tertulis beberapa poin yang sudah kita bahas ya. Jadi cuman mengingatkan Injil tadi beberapa sudah dibahas mengenai koreksi dosa. Jangan sampai kalau memang Tuhan mau ingatkan, kan sekarang tidak lagi kesentuh seperti yang kita bahas minggu lalu. Sudah hampir tidak kita temuin para pewarta firman itu mengingatkan mengenai adanya murka Allah. Mengenai lu doa-doa nggak akan bakal dijawab lagi, itu akan hilang. Lu akan bicara lagi pengharapan, itu nggak akan ada lagi. Jadi terus tidak ada lagi yang benar-benar mengingatkan akan lu sudah nggak benar dosa ini. Makanya yang terjadi, kalau saya boleh ingatkan, saya pelaku di dunia malam lah. Jangan sampai kalian nyaman, dan kebetulan saya habis ketemu
salah satu orang tua dan dia di salah satu gereja besar juga ternyata. Dia sampai akhirnya ternyata dia di luar gerejanya suka dengar-dengar pengajaran lain. Ternyata itu memang sempat kita bahas ya. Harus belajar membuka diri dan semakin banyak referensi yang kita baca semakin tahu. Dan dia sampai ngomong, aku izin malu, kok gembalaku dikit-dikit kok ngajarin berkat, harus ini nanti kamu kaya, harus itu pasti disembuhkan gini-gini. Ternyata setelah aku benar-benar tahu yang murni, yang sehat, yang benar di Alkitab, ternyata itu nggak sesuai Alkitab. Jadi aku malu. Jadi jangan pun kalian yang mendengarkan ini terus langsung pasang badan, oh ya nggak bisa gini. Baca lagi, koreksi. Jadi mengenai pengajaran-pengajar, ingatkan lagi mengenai akan adanya bakal nanti kesudahan. Bahwa lu nggak bisa memastikan hidup lu sehasta lagi ke depan. Lu ingatin tentang mengumpulkan harta di surga. Kalau Mas Unu bilang bicara keselamatan itu lagi sudah hampir tidak pernah dibahas di gereja, dibahas oleh para pewarta. Isinya cuman berkat, kesehatan. Karena gini, kalau aku melihat gini, kita ngomongin itu kan sama aja kita ngomongin untuk mengabarkan Injil ya. Yang ada di otak kita sekarang, kebanyakan otak orang Kristen kan menginjil itu ya kepada orang yang bukan Kristen. Padahal salah. Orang Kristen sendiri pun juga harus selalu diingatkan soal Injil itu loh. Kenapa? Karena orang Kristen itu bisa lupa. Termasuk saya juga lupa. Ya, kita lah coba. Kita ya. Wong yang murid Yudas Iskariot lah tiap hari sama Yesus itu bisa kayak gitu, apalagi kita. Kalau kita nggak diingatkan, kita lupa, salah. Jadi kalau ngomongin itu kita menginjil itu bukan ke orang-orang yang beda, tok. Makanya pengajar itu, ya kalau harapan ya pengajar itu ingatkan jemaatmu soal Injil. Yesus itu juru selamat, diingatkan terus. Mereka bosen, ya biarin diingatkan terus gitu loh. Oh nggak ada salahnya memang itu yang Tuhan suruh. Yes. Kalau ngomongin yang diomongin tadi ngabarkan soal karakter itu baik. Cuma yang baik kan belum tentu benar. Kalau bahasaku tuh gini. Yang jelas-jelas salah itu yang hampir benar itu lebih berbahaya daripada yang jelas-jelas salah. Kalau yang jelas-jelas salah kita bisa tahu nih. Orang ngomong, Yesus tuh bukan Tuhan. Itu buat orang Kristen udah benar-benar salah. Itu udah kita udah tahu gitu. Cuma yang mengakui Yesus, cuma yang dia mengimani Yesus, tapi kita nggak tahu nih Yesusnya yang mana, itu yang berbahaya malah. Berapa banyak teman-teman kita didatangi teman-teman yang dari itu ya, terus cerita, ya sama aja mengajarkan soal Yesus, cuma Yesusnya yang mana gitu. Yang tak bilang tadi, orang Kristen sekarang ditanyain bedanya Yesusnya orang Kristen sama Mormon sama saksi Yehova itu apa, nggak bisa jawab, kan kasihan. Kalau seandainya itu terus kemasukan ajaran-ajaran hilang mana ya? Nanti hilang mereka. Ya itulah, makanya kita ya sebenarnya nggak harus mengajar aja sih. Sebenarnya kita yang sudah mengimani itu ya harus mengingatkan sesama aja. Dan punya tanggung jawab masing-masing. Punya tanggung jawab masing-masing. Makanya kita disuruh untuk saling mengingatkan. Dan yang aku tertarik gini, yang itu loh, yang aku bilang di WA itu loh. Jemaat mula-mula itu mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, bukan bertekun dalam firman. Bedanya apa? Kalau kita bertekun dalam firman, kita bisa baca sendiri, kita bisa mengartikan sendiri. Cuma yang dilakukan jemaat mula-mula adalah pengajaran para rasul. Jadi ada yang ngajarin nih, kita baca firman, ada yang ngajarin. Ini yang benar gimana tuh? Ini yang benar. Sekarang kita nyari kayak gitu, susah. Karena apa? Tiap orang itu punya pengertian sendiri, tafsiran sendiri. Nah, kita mau nyari, ya itu pertanyaanku yang kemarin ke apa ya, ke Mas Arif ya, lupa sih. Terus kita tahu yang sehat itu yang mana, sekarang rancu John. Terus jawabannya gitu. Kita bisa tahu dari buahnya, balik lagi ya, yang kita sudah bahas. Beberapa larinya mesti ke situ. Tapi ya balik lagi lah ya buat semua pewarta lah, kembali lagi ingatkan
Dan sering-seringlah mengingatkan, jangan sampai nanti kalau bicara, jangan takut kehilangan jemaat. Gak usah takut, sudah banyak jemaat kalian yang lari ke dunia malam. Kebetulan saya ketemu Saksi ya, saksi ya. Ya, jadi Saksi dan ketua ya. makanya jangan pingin gerejanya dibesar-besarin kayak gereja ini punya ini. Ya kalau ada dananya, benar ada dananya nggak apa-apa. Tapi kan tujuannya itu untuk apa? Benar nggak untuk mempermuliakan Tuhan atau hanya untuk mempermuliakan pendetanya atau mempermuliakan nama gerejanya biar terkenal Yesusnya hilang? Ya Yesusnya hilang lagi kan. Tahu-tahu di situ Yesus menghilang lagi. Kan bahaya di situnya. Lagi-lagi kalau bahas itu saya ingatkan, kalian akan kalah sama dunia. Iya. Pasti kalah dan gak akan pernah menang. Lu mau gede-gedein sound lighting, tetap kalah sama gereja saya kudus kalian sekarang. Iya. Gereja saya kudus itu tiap hari itu orang baru datang. Orang baru gereja yang bener. Jemaatnya itu aja. Iya. Gak nambah-nambah, gak ada orang baru datang. Bahkan sampai nggak kebagian tempat. Gitu ya. Iya. Reservasi dulu. Reservasi aja kadang udah kehabisan. Kalah cepet terus. Jadi memang kalau orang bilang itu kan untuk mengapa ya? Fasilitas. Balik lagi ya seperti yang gereja tanpa masa depan yang sempat dibahas dengan Bang Heru. Balik lagi ujung-ujungnya ke persekutuan ini lagi. Gereja mula-mula lagi ini. Boleh diingat, makanya saya kan termasuk yang Bapak Yusuf yang dia kata akhirnya mau nggak mau memang mau ngembalin lagi ke kampung-kampung, bikin lagi yang mungkin gerejanya ada istilah kelompok sel persekutuan, hidupin lagi, cari lagi tuh, bangun lagi. Tapi ya itu yang dilakukan di persekutuan kecil kayak kelompok sel itu ya harus benar. Jangan terus makan-makan tok, kumpul-kumpul iya. Nyembahnya 15 menit, yang dicari firmannya setengah jam, 2 jam makan gitu. Iya, yang terjadi kan banyak gitu. Saya pas ke istri kan gitu juga ikut. Wah lama juga kayak ibadah. Iya. Jatuh-jatuhnya kayak ibadah. Ada lapar gitu kan. Saya beberapa kali kan ya gitu aja. Jadi ya nyembah haleluya gitu. Terus denger firman bentar gitu. Habis itu makanan keluar cerita sendiri-sendiri. Itu yang berkesan malah. Bukan firman, bukan penyembahannya. Karena untuk merenungkan ya kembali lagi lah kita mau sebenarnya bukan bingung atau gimana ya. Kita nggak mau bahas ini, harusnya udah kelar ya bahasan gitu ya. Kalau kita mau angkat lagi nanti kesannya ngulang-ulang, tapi memang perlu diulang-ulang. Memang perlu diingat. Dan ternyata disuruh mengingatkan. Mungkin kalau dari saya itu sih jangan sampai nanti orang ke gereja mereka tidak ingat lagi. Oh ternyata dia, selama ini aku nggak ada yang koreksi, fine aja ke gereja ya, rutinitas saja. Aku hidup dengan daging ya atau dengan kedagingan, ternyata nggak apa-apa. Ya. Balik lagi kalau kita bicara yang sempat disinggung kemarin dengan Mas Daniel Sunu dan Nandoko kan, Tuhan itu mengasihi gini-gini. Iya, kadang-kadang kan itu justru bahaya juga ya. Bahaya. Tuhan mengasihi, Allah itu baik. Ya itu tadi kayak yang di poin keberapa itu tadi, kayak jadinya Tuhan itu nggak tega memasukkan orang ke neraka gitu. Iya, kesannya nanti neraka nggak ada orang. Semua dikasih, padahal kan ya mau nggak mau ya memang harus diingatkan neraka itu ada. Dan orang Kristen bisa masuk neraka. Bukan orang Kristennya aja, para pengajian gembala ini atau yang penting hati-hati. Kan dengan ini tadi bicara soal ada apa namanya ya? Palsu semua, hal yang palsu kan, nabi-nabi palsu. Jangan gampang percaya sama omongan yang katanya nabi, yang katanya pendoa, yang katanya punya penglihatan. Nggak tahu saya ngomong ini, padahal saya nggak mikir. Seperti hanya minggu lalu diuji. Iya. Kalau Mas Daniel Sunu bilang si A datang gini, katanya ada nabi A, nubuatannya gini. Tahu minggu depan ada acara lagi, ternyata yang datang profet atau nabi ini beda. Nah, kok bisa berbeda ini? Nah, yang penting hati-hati. Dan yang penting jangan sampai terjebak oleh, kalau saya ini diingatkan lagi nih. Kalau bicara Yesus yang Alkitab dan Yesus yang sekarang,
kalau buat sempat kita bahas minggu lalu, kalau Yesus itu sudah membebaskan, yes, Yesus sekarang sudah, yang sekarang adalah itu mengekang terus, bikin aturan ini enggak boleh, harus gini, terus oh kalau nggak ada ini nanti bakal gini, kok kamu ngeremehin ini, kok kamu ngeremehin gimana ya, harus ngelakuin kayak kegiatan-kegiatan agama itu. Jatuhnya kan orang yang setahu saya itu sudah selesai semua. Buat saya itu clear, sudah selesai. Dan Kristus sudah membebaskan. Kamu tidak terkekang lagi di bawah aturan-aturan Taurat itu. Sudah digenapi. Sudah digenapin semua. Dan kamu bukan berarti terus bebas begitu saja. Ya tetap ada rule. Kristus pun sudah ngasih dari beberapa ajaran-ajaran yang sudah Kristus sampaikan, sudah jelas tuh batasan-batasan mana tuh. Ada batasannya. Yang penting jangan sampai terjebak. Oh, kamu harus doa, harus pakai alat ini, harus gini, harus gitu. Oh, ini bahaya ini pada asap. Saya mau melawan itu, balik lagi daripada rame. Mending mengiyakan, kadang-kadang kan gitu tuh kita. Bukan berarti membenarkan, enggak. Cuma ya kadang memang ya semua itu ada sih di Alkitab, memang ya, memang ada. Kadang kita memang butuh itu gitu loh. Cuma tidak harus. Jangan jadi apa ya, kayak kalau kami mengkultuskan. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Yang terjadi malah jatuhnya itu nanti bahayanya di situ. Bahayanya di situ. Jadi kalau yang ngomongin soal nabi palsu itu tadi, tak ajari ya caranya gini. Kalau ada orang yang ngomong, ini sebenarnya udah beberapa orang ngomong juga sih. Kalau ada orang yang ngomong bernubuat, apapun itu nubuatannya, apapun itu, bikin surat pernyataan, pakai materai, suruh tanda tangan, dibawa ke notaris. Kalau nggak terjadi ada hukumannya gitu, biar kapok. Dan itu malah lebih enak daripada nantinya aku nggak kenal kau. Makanya, kalau dihukum di dunia itu kan lebih enak. Lebih enak. Ya. Lah itu kalau yang nabi-nabi sering bernubuat tuh berani apa enggak kayak gitu gitu. Tapi yang terjadi sekarang gini, kalau ada orang bernubuat ya, mungkin ada pengajar atau orang yang disebut hamba Tuhan itu bernubuat pasti di area abu-abu, tidak mau detail. Ya. Karena apa? Kalau nggak terjadi nggak malu gitu. Dan banyak itu nyari, banyak banget. Dan malah diagung-agungkan. Makanya itu apa ya mau disampaikan lagi sebenarnya? Ini sih, apa mungkin kita closing ya, udah lama udah. Jadi closingnya itu kayak yang di captionnya 2 Timotius berapa jam? 2 Timotius 4. Itu sangat penting ini, dan ini sudah terjadi. Apalagi di zaman kita, dibalik yang ke awal, di zaman postmodern. Wah, luar biasa. Di zaman sekarang dibaca ya. Nempel semua. Erat. Iya, semakin erat. Jadi di zaman sekarang, apalagi ini kita mau masuk ke metaverse. Orang-orang Kristen bakal nyari ajaran yang sesuai dengan apa yang dia pengen. Dan gereja yang seperti apa dia mau. Ya, dan hamba Tuhan siapa yang dia dan mau. Dan firmannya seperti apa, musiknya seperti apa yang dia mau. Itu sudah ditulis. Baca aja. 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3. Sebenarnya sih ini bicara perikopnya mengenai penuhilah panggilan pelayananmu. Balik lagi, sebenarnya kita suruh melayani. Tujuan melayani apa sih ujung-ujungnya? Iya kan? Memberitakan, ya. Memuliakan nama Tuhan. Jadi tapi kita mau ambil 2 ayat ini aja. 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3. Beritakanlah firman. Ini kok ya malah apa? Oh, ini disuruh mengingatkan. Ya, ingatkan John. Ingatkan saya John. Iya. Beritakanlah firman. No, ini nggak sengaja loh ini. Bicara tadi. Maksudnya bukan ini ya. Maksudnya bukan ini loh. Saya tadi saya tadi kok feeling nggak bukan ini, tapi kok ke sini. Ini malah disuruh ngingatin. Oh ya wis. Closingnya ini aja berarti. Closingnya ini aja. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kali lagi, ada pengajaran di situ.
Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ternyata Tuhan mau ingatkan ayat lebih awalnya dulu lagi. Ternyata ya udah. Jadi Angel Jon. Susah Jon. Pakai word tadi Jon. nggak enak ya. Jadi closing kami ya. Ini closing kita ya. Closing kita. Closing kita adalah 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Ya. Saya bacakan lagi. Beritakanlah firman, beritakanlah ajaran sehat itu, bicarakanlah Injil yang murni itu. Siap sedialah, baik atau tidak baik. Jangan nggak enak, ya kan? Jangan wah nggak enak, nanti takut hilang, takut nanti dimarahin, bahkan takut dibunuh lah, takut ini nih. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegur, ya kan Tuhan bilang, dan nasihati. Jadi tidak hanya sampai ditegur, tapi dinasihati dengan segala kesabaran. Memang bicara kesabaran berarti ada continue. Lagi, ingetin lagi, Tidak tergesa-gesa. Ya. Dan pengajaran, balik lagi benar-benar pengajaran yang tidak beberapa kita sudah bahas itu ya. Karena akan datang waktunya dan sudah tiba waktunya, ya kan, hari-hari ini semakin kesini semakin ini orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, ajaran murni, ajaran mengenai kalau ikut Kristus itu pasti mati, tidak kaya, pasti sakitnya tidak akan sembuh. Wah nggak enak, bakal kena murka ya yang mengenai itu kan. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya, dan seperti yang barusan dibahas mengenai metaverse. Mereka tinggal milih. Oh hamba Tuhan yang ini nih. Wah ini yang hamba Tuhan ini lucu nih. Wah hamba Tuhan ini. Wah ini nih bagus nih mengenai keuangan. Wah hamba Tuhan ini kalau persembahan perpol pasti kaya nih. Wah kesini aja nih hamba Tuhan pasti menyembuhkan ini ya kan. Bukan Yesusnya yang dicari kan. Menurut kalian, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ngeri. Yang terakhir ngeri itu tadi. Memalingkan dari kebenaran dan bukannya untuk dongeng. Jadi jangan sampai kita nyaman dengan dongeng-dongeng bualan-bualan, hayalan-hayalan, ajaran-ajaran yang tidak sehat itu. Terus baiklah pastor, seperti itu. Closing kita sudah jelas. Closing Kita berdua juga diingatkan. kami juga diingatkan dan ditegur. Mari kita saling mendoakan untuk melakukan bagian kita masing-masing. Kita saling melengkapi. Kalau kita salah juga kita ditegur. Dan kita sudah sering diingatkan juga ditegur, dan kita mengakui dari bahkan banyak hal. Dari cara kita penyampaian, dari cara sikap saya duduk pun, dari pakaian saya juga banyak ini, termasuk mama saya sendiri yang negur, kan? Halo, mama saya celana pendek lagi, mama ya kan? Tapi balik lagi lah ya. Yang penting kan hatinya. Selalu kan kayak gitu. Balik ke orangnya. Selalu. Tapi ya enggak. Ya udah 1 jam, kita pamit dulu. Ketemu minggu depan kalau jadi ada kejutan. Kalau jadi ya gitu. Yeah. Jadi kita akan semakin tur membuka kasanah kekristenan semakin lebar lagi. Jadi persiapkan hati, persiapkan pikiran, jangan tersinggungan, jangan baperan. Jangan baper. Karena tapi semakin banyak pengajaran, semakin banyak referensi, semakin banyak literasi yang kita dapat, semakin banyak doktrin yang katanya doktrin dogma itu dah kita kan tahu. Makanya hari-hari ini saya bersyukur banyak orang akhirnya tahu. Oh iya, semakin kita ini jadi terbuka. Iya. Jadi nggak hanya jemaat juga jangan bodoh ya, membela gembalanya atau pemimpinnya atau pewarta firman yang diidolakan. Wah aku lagi mengidolakan si Ani, terus diserang nggak terima, dibela. Tapi ya balik lagi lah seperti yang itulah. Oke. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Baca Alkitab. Yes. Jangan baca renungan atau dengerin para pewarta. Khotbah-khotbah 1 menit di sosmed. Baca Alkitab, minum kopi biar nggak ngantuk baca Alkitab. Di kopi sharing. Oke. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.